Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, fitnah yang dilontarkan oleh Deddy Sitorus yang mengatakan bahwa 14 Desember lalu ada utusan yang kemudian mendatangi Deddy Sitorus dan PDIP yang meminta Hasto agar mundur dari jabatan Sekjen DPP PDI Perjuangan dan jangan memecat Joko Widodo. Dan juga diisukan bahwa ada 9 elit PDIP yang kemudian menjadi target sasaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Omon-omon tersebut ataupun fitnah yang kemudian dilontarkan oleh Deddy Sitorus akhirnya dijawab tuntas oleh seorang Puan Maharani. Waduh, sangat mengerikan. Ternyata fitnah yang dilontarkan oleh Deddy Sitorus itu dibalas oleh seorang Puan Maharani dan mati-matian secara mendadak Puan Maharani tiba-tiba membela Pak Joko Widodo. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Ini hangat nih Mbak, PDIP sama Pak Jokowi nih jadi disorot panas lagi katanya soal karena kemarin PDIP bilang ada utusan Pak Jokowi, disebut utusan Pak Jokowi datang tahun lalu supaya Pak Sekjen itu turun, kemudian ada berupa ancaman beberapa kader itu akan jadi tersangka KPK dan kemudian kan Pak Sekjen juga menjadi tersangka. Nah ini seperti apa sih Mbak keadaan hubungannya? Kita masih banyak masalah bangsa dan negara yang harus kita sama-sama cermati bersama. Bagaimana kita membangun bangsa dan negara bersama-sama. Bangsa ini perlu kita bangun, nggak bisa sendirian. Bangsa ini harus kita bangun bersama-sama. Jadi semua yang mempunyai kontribusi, yang mempunyai pemikiran baik untuk bangsa ini, ya marilah ayo kita sama-sama bangun bangsa ini dengan pemikiran positif ke depan. Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah. Sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif. Artinya hubungan Pak Jokowi sama PDIP baik-baik aja ya Mbak ya? Ya kita semua pastinya manusia yang tidak sempurna, kita semua pasti punya masa lalu, tapi kita ingat bahwa membangun bangsa itu nggak bisa sendirian. Kita semuanya itu pasti semua punya kesalahan, tapi kita juga harus introspeksi diri bahwa bagaimana ke depan untuk bangsa ini dengan problema global dan masalah-masalah yang tidak mudah kita selesaikan sendiri. Tapi betul nggak sih Mbak ada utusan Pak Jokowi yang menghadap ke PDIP untuk meminta Betul nggak, dari kader PDIP? Ya tanyakan kepada yang bersangkutan. Jadi memang sangat bijak pernyataan-pernyataan yang sering dilontarkan oleh Mbak Puan Maharani, dan saya kira ini sangat berbeda jauh. Kalau ada 1000 derajat, itu 1000 derajat perbedaan antara Mbak Puan Maharani dengan gerombolan para pembenci yang ada di Partai Banteng, khususnya Deddy Sitorus, Hasto Kristianto, Adiana Pitupulu, dan juga Guntur Romli. Jelas pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Mbak Puan Maharani bahwa memang orang yang kemudian memiliki kontribusi terhadap bangsa dan negara, itu kita mesti berpikir positif. Kita mesti menghargai perjuangan mereka untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi hindarilah berpikir negatif, hindarilah melakukan pemecah belahan, adu domba. Apalagi bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Hubungan politik antara PDIP dan Jokowi yang kembali mendidih. Ini tentu tidak terlepas dipicu oleh pernyataan Deddy Sitorus dalam sebuah konferensi pers sesaat misalnya setelah Hasto itu ditahan oleh KPK. Dalam pernyataannya secara terbuka, Deddy Sitorus mengatakan apa yang terjadi pada Hasto saat ini itu adalah kriminalisasi hukum. Hasto sejak awal itu ditarget karena sikap politiknya yang cukup keras, cukup kritis dan cukup tajam, memberikan kritik-kritik yang agresif kepada pemerintahan Joko Widodo. Tidak berhenti di situ,
Deddy Sitorus mengatakan ada utusan yang datang kepada PDIP meminta Hasto itu untuk mundur dari posisinya sebagai sekjen PDIP, meminta agar Pak Jokowi yang saat itu masih kader PDIP untuk tidak dipecat, dan yang ketiga katanya ada 9 kader PDIP yang ditarget, yang dimana mereka itu akan juga disasar dalam kasus-kasus hukumnya. Jadi inilah yang kemudian menjadi titik mendidih bagaimana hubungan antara PDIP dan Jokowi kembali memanas. Sontak tak lama setelah itu kita mendengarkan secara terbuka Pak Jokowi memberikan respon yang menurut saya agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Biasanya Jokowi kalau dikait-kaitkan dengan kasus Hasto, jawaban Jokowi terkesan cukup datar, normatif, dan menyerahkan segala sesuatunya itu pada persoalan-persoalan hukum. Tapi ketika menanggapi pernyataan Deddy Sitorus, Jokowi terkesan secara gestur politik sangat kelihatan tidak happy dan kelihatan sekali sangat marah. Jokowi mengatakan bahwa dirinya diam ketika sering dihina-hina. Jokowi itu diam ketika misalnya sering dibully, dicaci maki, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kesabaran itu ada batasnya. Jadi kata kesabaran ada batasnya itu dipahami oleh publik sebagai bentuk kemarahan. Karena sepertinya Jokowi juga sudah mulai tidak tahan. Kalau segala sesuatu yang terjadi dengan PDIP, kalau segala sesuatu yang kemudian terjadi dengan proses-proses hukum kader PDIP seperti Hasto, itu seakan-akan dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Jadi dalam konteks inilah kemudian saya tertarik untuk bicara. Pertama, kalau mau jujur sebenarnya, dari pihak PDIP sebenarnya membantah bahwa yang disebut dengan utusan itu adalah utusan dari Pak Jokowi. Mereka kembali mengutip pernyataan Deddy Sitorus yang mengatakan bahwa Deddy Sitorus itu hanya mengatakan ada utusan yang datang kepada mereka PDIP, dan tidak pernah mengatakan misalnya ada utusan yang diutus oleh Pak Jokowi. Itu adalah bahasa ngeles sebenarnya yang dipahami oleh publik, karena memang statement Deddy Sitorus tidak menyebutkan utusan itu utusan siapa, hanya menyebutkan ada utusan yang datang kepada mereka meminta supaya Hasto itu mundur dari sekjen dan Pak Jokowi tidak dipecat dalam posisinya sebagai kader PDIP dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itulah yang kemudian membuat per hari ini perdebatan apakah pernyataan Deddy Sitorus itu ditujukan kepada PDIP ataupun tidak menjadi cukup dilematis, karena satu sisi memang pernyataan Deddy Sitorus itu tidak secara eksplisit menyebut ada utusan dari Jokowi. Deddy hanya mengatakan ada utusan, tapi sekali lagi siapa lagi sebenarnya yang dituduh bisa menggerakkan utusan-utusan orang penting ke PDIP kalau bukan posisi Presiden Republik Indonesia. Makanya tidak mengherankan respon Jokowi dan para relawannya. Bukan tidak mungkin apa yang disampaikan oleh Deddy Sitorus itu akan bertindak pada persoalan-persoalan yang lebih serius, yaitu akan dibawa pada proses-proses hukum. Relawan-relawan Jokowi yang sejak awal tegak lurus bersama dengan Jokowi, selalu konsisten bersama dengan Jokowi, meminta kepada Pak Jokowi tidak membiarkan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh politisi PDIP seperti Deddy Sitorus itu hanya didiamkan begitu saja, tapi diproses melalui proses-proses hukum, karena itu sudah dianggap fitnah, itu dianggap sebagai hoax, menggiring opini, cenderung membabi buta, dan cenderung merugikan Pak Jokowi secara umum. Tapi itu tadi, sekali lagi, politisi PDIP seperti Guntur Romli mengatakan bahwa sebenarnya Deddy Sitorus itu tidak pernah mengatakan ada utusan dari Jokowi. Deddy Sitorus hanya mengatakan bahwa ada utusan yang datang ke PDIP. Nah, itulah bahasa diplomasi politik yang sebenarnya untuk menghindari delik-delik aduan yang kemudian berintensi mengarah pada tindakan-tindakan yang dinilai melanggar persoalan-persoalan hukum. Itu yang pertama per hari ini. Jadi pada level PDIP sekalipun sebenarnya ingin memberikan klarifikasi yang disebut dengan utusan. Itu bukan utusan siapa-siapa, tapi hanya sebatas utusan untuk berlaku pada masyarakat umum dan tidak menyebut nama orang tertentu seperti Pak Jokowi. Tapi sepertinya relawan Jokowi, termasuk Pak Jokowi sekalipun, siapa lagi yang dituduh menyebut utusan itu kalau bukan Pak Jokowi dan para pendukungnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pertanyaannya adalah publik per hari ini itu
bertanya-tanya, sebenarnya siapa yang paling layak dan dipercaya soal informasi utusan itu? Apakah informasi dari PDIP ataukah informasi bantahan yang disampaikan oleh Jokowi dan para pendukungnya? Tentu bagi PDIP apa yang mereka sampaikan ketika ada utusan yang datang kepada mereka meminta Hasto mundur dari Sekjen, meminta supaya Jokowi tidak dipecat dan ada 9 kader PDIP yang ditarget secara hukum, tentu didasarkan atas fakta-fakta politik menurut versinya PDIP. Sementara menurut Pak Jokowi dan para pendukungnya itu adalah fitnah, hoax, membabi buta, tidak bisa dipertanggungjawabkan dan cenderung merugikan Pak Jokowi. Wajar kalau kemudian pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Didi Sitorus itu dianggap cukup merugikan dan kalau bisa memang dibawa dalam proses-proses hukum. Bantahan yang semacam ini tentu menurut Pak Jokowi dan para pendukungnya cukup valid, cukup absolut, karena bagi mereka tidak pernah melakukan apa yang selama ini dituduhkan, ada utusan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada dua realitas politik yang menurut masing-masing versi itu betul. Versi PDIP ada utusan, sementara versinya Jokowi tidak ada utusan. Nah, publik yang tidak tahu apa-apa bingung. Siapa nih mau dipercaya? PDIP kah atau Jokowi kah? Dalam politik, saya selalu mengatakan, tidak ada yang disebut dengan kebenaran yang sifatnya absolut dan mutlak. Kebenaran dalam politik itu selalu relatif. Apa itu yang disebut dengan kebenaran relatif? Kebenaran relatif itu sangat tergantung bagaimana posisi politik seseorang. Jadi bagi kita semua, bagi Anda semua yang berada setarikan napas dengan sikap politik PDIP akan mengamini dan akan mengkonfirmasi bahwa ada utusan yang datang kepada PDIP meminta ini, meminta itu, meminta Hasto mundur, meminta Pak Jokowi untuk dipecat. Dan itu diamini dan dikonfirmasi. Karena Anda pada posisi sama iman politiknya dengan PDIP. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau kita semua, kalau Anda berada di barisan politik Jokowi, maka Anda akan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh elit-elit PDIP adalah informasi-informasi bohong dan informasi-informasi yang sifatnya fitnah, membabi buta, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena secara prinsip yang tahu persis apakah betul ada utusan yang datang kepada PDIP ataupun tidak, tentu hanyalah PDIP, tentu hanyalah Pak Jokowi. Per hari ini, fakta-fakta yang secara telanjang bisa dinikmati oleh masyarakat di seluruh Indonesia, apakah betul ada utusan ataukah tidak, kan tidak terkonfirmasi. Akhirnya publik yang melihat dari jauh hanya meraba-raba siapa yang sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan secara objektif. Apakah pernyataan PDIP ataukah pernyataan Pak Jokowi. Dalam konteks itulah saya selalu mengatakan, untuk membuktikan kebenaran ini adalah mutlak dan absolut, harus ada yang berani mengungkap, ada foto, ada video, siapa orang yang datang kepada PDIP meminta supaya Pak Jokowi tidak dipecat, meminta supaya Hasto itu misalnya mundur dari Sekjen. Kalau foto-foto itu ada, kalau video-video itu ada, saya kira masyarakat awam yang selama ini tidak pernah tahu realitas yang sesungguhnya, secara perlahan akan memberikan konfirmasi. Tanpa ada fakta-fakta yang bisa diungkap, berupa video, berupa foto, ataupun percakapan-percakapan yang saat itu mendatangi PDIP, maka wajar kalau kemudian per hari ini kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya itu tidak akan pernah terungkap. Yang ada justru adalah kebenaran versi masing-masing. PDIP punya keyakinan ada orang datang kepada PDIP meminta kepada mereka supaya tidak memecat Jokowi. Sementara Jokowi, relawan dan para pendukungnya juga punya keyakinan dan satu bantahan. Jokowi tidak seperti yang mereka tuduhkan. Jokowi sudah sering difitnah, sering dituduh, sering dihujat, sering dicaci maki, tapi sabar. Tapi kalau terus-menerus difitnah, maka kesabaran Pak Jokowi itu akan ada batasnya. Jadi memang ya sahabat-sahabat sekalian, bahwa pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Deddy Sitorus ini sengaja memantik supaya ada perdebatan yang kemudian dimunculkan dari pernyataan yang disampaikannya. Karena setelah Deddy Sitorus mengatakan bahwa 14 Desember silam ada utusan yang kemudian mendatangi Deddy Sitorus dan PDIP yang meminta agar Hasto mundur sebagai sekjen dan tidak memecat Pak Jokowi, dan Deddy Sitorus tidak mengatakan bahwa yang mengirim putusan tersebut adalah Jokowi. Dan
hal itu juga dibenarkan oleh seorang Guntur Romli yang kemudian mengatakan bahwa Deddy Sitorus tidak pernah menyebut nama Jokowi. Akan tetapi ketika kita menganalisa yang selama ini dilakukan oleh Deddy Sitorus dan elit-elit Partai Banteng, itu pernyataan-pernyataannya selalu mengarah kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Nah, hal itu kemudian dibantah oleh seorang Puan Maharani yang kemudian mengatakan bahwa janganlah melakukan adu domba, berhentilah melakukan pemecah belahan. Orang-orang yang pernah berkontribusi untuk bangsa itu mesti dihargai. Mereka mesti dianggap bahwa mereka mempunyai peran penting untuk memajukan bangsa dan negara. Dan apa yang kemudian dipertegas oleh Kang Adi Praitno memang bahwa pada dasarnya tidak ada kebenaran yang mutlak. Dari kubu Hasto, Deddy Sitorus, dan PDP pasti akan mengatakan bahwa ada utusan yang kemudian dikirim oleh Pak Jokowi. Akan tetapi kami yang kemudian merasa loyalis, merasa berpihak kepada Pak Jokowi pasti akan mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Deddy Sitorus ini hanya sebuah fitnah, hanya sebuah hoax ataupun omon-omon belaka. Dan bahkan dengan santainya Deddy Sitorus meminta bahwa mau ngopi sama Pak Jokowi, kapasitas Anda apa? Kan sudah tahu malu. Dan ini sangat menarik untuk kemudian kita simak bagaimana proses-proses pertarungan yang akan terjadi antara Pak Jokowi dan PDIP, karena hari ini Pak Jokowi sudah mulai geram, sudah mulai marah dengan fitnah yang selama ini dituduhkan oleh PDIP. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian, tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.